gitu, kenapa tutup, terus apa maksudnya rencana Bunda ke depan. Terus tadi juga nyobain bakmi aku, gitu aja sih. Tapi benar di take over ke Bang Atta nggak sih? belum bisa kita ngomongin kayak gitu, karena ya pastinya orang sama abang tadi kayak menyayangkan banget Bunda, maksudnya langsung tutup aja gitu, maksudnya harusnya bisa ngobrol dulu bareng-bareng keluarga dan apa, karena mungkin main juga aku lagi banyak urusan lain ya. Jadi mereka juga lagi membicarakan, tadi kan lihat berjam-jam kan, kalian juga nunggu berjam-jam, aku juga nggak tahu kalian ada di sini. Ya kita lagi membicarakan bareng-bareng lah kira-kira, karena kayak Aurel pun aku nggak rela Lumiere ditutup gitu, tapi mau ngapain dulu juga kayak masih namanya juga baru tutup, kayak masih belum ada ide juga gitu, kayak apa mau diapain atau mau ngapain. Lebih tadi nggak nyobain fast food, lihat kan bami kita, terus mereka bilang gila enak banget Bun. Jadi ya itu aja sih. Bun, ada sedikit rasa penyesalan nggak sih? Emang kan tadi menyesalkan nih Bang Atta kalau misalnya Bunda bukan menyesalkan, mereka juga kan sebenarnya tahu ceritanya, tapi aku tuh nggak pernah secara langsung kayak ke anak tuh mau menyusahkan atau mau membicarakan bisnis ke anak tuh. Paling aku sama Mas Anang paling kayak enggak lah udah gitu, kita bisa beresin sendiri gitu. Nah yang mereka sayangkan adalah sebenarnya bicarain aja ke kita juga. Lumiere tuh di mata teman-teman aku tuh kayak mereka cerita gitu, beberapa hari ini mereka di Korea di DM-in ada semua, bukan hanya teman tapi fans, kayak kok kalian nggak mau ini Lumiere Bunda sih sama Pipi, itu kan enak banget, ini gini. Jadi mereka juga bingung, Bunda nggak ada ngomong, kok kita juga jadi yang ditanya-tanya, dan teman-temannya kayak aduh Rel lo kan enak banget, kenapa tutup kayak gitu-gitulah. Jadi tadi aku udah jelasin. Sampai di titik ini juga kan Lumiere ngebangun Bunda sendiri mungkin ya Bun, banyak orang juga. Dan banyak ternyata yang notice bahwa banyak banget komen yang bilang udah Bun, mungkin saatnya Bunda jalanin Lumiere tanpa orang lain. Ya mungkin Bunda jalanin dengan keluarga aja. Kalau keluarga kan aku sama Aurel tuh udah mulut Aurel deh, pokoknya kayak abang bilang udah Bunda tuh mau lo sama gitu, rasa palet gitu, palet ininya sama gitu. Tapi ada sorgas nanti Bunda sendiri ada mungkin kapok aja Bun di F&B. Oh aku nggak kapok, karena aku nggak pernah tutup makanan dalam keadaan yang misalnya nggak enak gitu ya. Tapi karena ya kita kalau yang franchise nanti rasa di mana beda, aku kapok kalau itu. Yang ini kita nggak franchise, berpartner, tapi pastinya ada tidak kesepahaman dalam visi misi gitu. Jadi belum pernah nih ngerasain berbuka bisnis sendiri, ini belum pernah kan. Jadi ya dengan disupport sama anak-anak mungkin juga kita kayaknya lebih baik ya. Bun, tadi kan Master Food juga nih, seperti apa, ada terobosan baru, ini kan masih ada 1 tahun ya Kak? Iya, masih ada 1 tahun sewa, aku juga nggak mau PHK karyawan aku yang masih ada. Jadi kita buka bakmi sama es campur yang wow, enak banget. Resepnya dari siapa? Tapi nggak tahu, ini kan masih Lumiere gini, aku masa mau diganti apa lagi, jadi kita kayak jadi warung tanpa nama dulu ya. Tapi resepnya dari mana Bunda resepnya? Aku semua dari aku. Tapi udah ada karya. Tetap jadi nama Lumiere mungkin, karena kan kemarin Atta juga bilang katanya Lumiere itu adalah tempat PDKT-nya mereka juga. Iya, tapi yang Lumiere ya identiknya kue. Tiba-tiba jualan bakmi. Sebenarnya tadi mereka ada nggak setuju ya, misalnya cari tempat lain aja Bun. Terus tahun ini aku ngapain di sini kan? Bun, kenapa Bun, beralih ke donat juga, Bun. Alasannya kenapa? Yang paling gampang dijual kan. So aku mau jual apa lagi Mas? Kira-kira. Bun, Lumiere kan masih bisa dibilang kue artis masih fenomenal dan paling enak ya Wow, Bun. Itu masih gimana Mbak, sih? Lumiere itu bener-bener. Kue artis yang Makanya masih- kenapa aku bilang Lumiere tuh nggak boleh buka di banyak tempat. Nah itu aku kan nggak setuju. Karena gini loh, Lumiere tuh kan fresh, dia itu nggak bisa disimpan terlalu lama di freezer contohnya. Jadi itu kalau dikirim di daerah-daerah yang jauh-jauh, rasanya pasti berubah. Tapi kalau secara bisnis kan orang pasti pengennya buka sebanyak-banyaknya. Gitu kan, berarti kan visi misinya udah nggak sama.
gitu. Bun, kemarin kan ada beberapa karyawan yang sudah di PHK ya. Mungkin nasib pesangonnya gimana nih? Nggak ada yang di PHK, bukan di PHK. Ada yang dari 3 bulan lalu sudah dikasih tahu bahwa kita akan tutup untuk mereka cari kerja lagi. Yang kita masih ada di sini adalah yang memang dari 2019 Lumiere ada. Itu memang mereka sengaja tidak mencari kerjaan lagi karena mereka masih mau untuk tetap sama aku. Total yang Tapi ada dipertahankan pesangon berapa, nggak sih? Bun? Ya pesangon gimana, gaji tetap dapat kok mereka walaupun ini lagi tutup. Tapi kan nggak full ya, namanya juga lagi pembangunan begini. Tapi kan mereka punya anak, punya apa. Ya aku bilang sama mereka, apa yang kalian dapat dari aku untuk sekarang, yang penting bisa buat bayar anak sekolah, bisa buat makan. Hura-huranya nanti kalau kita udah buka lagi lah gitu. Total berapa yang masih dipertahankan, Bunda? Ada 35. Dan ini akan dialihin untuk bisnis selanjutnya apa? Yang ini bakmi. Semoga 35 orang ini. Semoga bakminya laku ya. Gitu. Berarti ini dijual, Bun, bakmi? Udah mulai aktif. Jualan? Belum, lagi masih tester terus karena nggak mbak dadakan gini jualan memang kan aku harus perfeksionis. Kalau udah bener rasanya enak, kayaknya Senin depan insya Allah kita udah buka. Tapi ada rencana lagi mau buka Lumiere sendiri karena kan Nah kalau Lumiere ini nanti rencananya kita akan, tadi kan masih belum meeting yang benar-benar ya. Abang sama kakak ngajakin meeting lagi di hari Jumat atau Sabtu yang duduk benar-benar berempat untuk ngomongin masa depannya Lumiere. untuk mempertahankan. Pokoknya abang sama kakak pengennya Lumiere-nya Tetap ada. jangan nggak ada. Itu Tapi dari ada mereka. ada saran lain nggak mungkin dari Atta Gini dan mas, Aura? gini. Kalau aku stres, aku tuh lagi benar-benar kena mental lagi nih. Ya. Kalau aku harus bikin Lumiere lagi dan aku sendiri, memang kebantu sama anak-anak. Tapi kan dari A sampai Z aku pasti kan dibantu sama anak-anak memang. Tapi aku tahu betapa dulu aku buka itu dari A sampai Z, aku benar-benar hidupku tuh nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang aku punya kuliah yang lagi semester penelitian, yang aku harus turun untuk penelitian, harus koresponden udah terkumpul semua, mana yang mau dikorbankan sama aku. Sedangkan kalau aku cuma punya Lumiere sama kuliah, mungkin masih bisa. Di rumah aku masih punya anak, masih punya tanggungan ini, masih punya kerjaan lain, masih punya suami. Jadi harus ada salah satu yang aku korbankan. Makanya kayak aku ngobrol sama aku berobat gitu, ngobrol gitu ya, dia bilang pilih kalau kamu mau memang mempertahankan Lumiere kamu yang turun sendiri lagi semua karena udah milikmu sendiri, dan orang ini dokter ini tahu aku gimana, harus ada yang dikorbankan, nggak bisa dua-duanya kamu jalanin. Itu yang membuat aku tuh down banget. Berarti ini berdampak ke kuliah Bunda juga nggak sih? Masa juga. Enggak, maksudnya dampaknya lebih ke Ya berdampaknya sekarang harusnya orang-orang udah di teman-teman yang seangkatan aku udah penelitian. Aku belum berat sama sekali. Baru terakhir kemarin aku ujian CHRM itu aja kan. Itu berobat di mana Bun? Psikolog atau Psikiater. psikiater? Emang nggak bisa tidur sekarang gara-gara stres Di mikirin 2 minggu awal kemarin saya nggak bisa tidur memang, tapi sekarang karena udah ke psikiater kan dikasih pengobatan, alhamdulillah udah bisa. ada dampak lain nggak Bun, ke bisnis yang lain? Enggak, alhamdulillah enggak. Bun, sini kita kita nanyain terkait nih kenapa dengan nambah resepnya Mbak Uteng. Mbak Uteng kan masakannya suka bikin penasaran tuh. Mbak Utengnya sombong, dia bilang saya nggak mau capek, saya nggak mau masak buat orang, maunya masak buat keluarga ini aja. Bunda sedikit update tuh terkait yang kata di kampung masalah tanah seperti apa yang sejauh ini update-nya nih? Aduh, udah itu nanti dulu ya. Ya, Bun, kemarin ya story-nya Bunda yang arti juga sampai wah itu aku hancur. Nah itu kan balik lagi kan, aku merasa mentalku lagi aku minum obat dari dokter tuh kan harus setiap jam 10 malam. Nah di setiap 10 malam itu aku kan pules kan. Kalau aku kebangun sedikit, aku langsung kayak orang depresi karena nggak bisa tidur. Nah anak-anak tahu lah gitu. Jadi setengah 12 malam tuh Arsi kesakitan kupingnya. Tidurnya kita bareng. Dia nangis cakar-cakarin ayahnya tapi sambil ngegigit mulutnya supaya nggak kedengar teriakannya ke aku. Itu ini katanya pas aku dengar besoknya, bapaknya langsung tangkat dia, bawa dia ke bawah, bangunin Jiel untuk setirin. Jiel juga nggak ada, padahal baru pules. Jiel nggak ada yang apa, cuma semua kayak kasih kode untuk pelan-pelan jangan sampai Bunda bangun. Aku tuh merasa pas besoknya tuh aku sampai nangis aja gitu. Aku merasa kayak kok anak-anakku yang harus jadi ngertiin aku ya. Jadi aku kerasa gagal banget gitu jadi ibu. Kayak
anakku sakit, aku nggak tahu, mereka jam 3 kayak emergency, jam 1:30 kayak di emergency, jam 3 pulang dan aku nggak tahu apa-apa, diceritain sama mereka. Terus Arsi yang aku peluk nangis minta maaf, Arsi kayak apaan sih, udah lah ngapain kayak gitu, aku lama nangis lagi ya, lagi melo ya. Maka kata dokter memang mungkin aku lagi di tahap yang apa ya, tahap yang lagi kurang, lagi depresi kali ya. Jadi Masih sampai sekarang? iya masih gitu, apalagi main kan aku baru selesai datang bulan, hari ini baru selesai nih, jadi kayak baru hari ini tumpah gitu, pas sholat tuh kayak baru tumpah. Kemarin tuh kayak orang linglung gitu, kayak ya gimana gitu ya. Tapi psikiaternya gimana tanggapannya? Mungkin ada tindakan lebih lanjut? Kemarin aku udah sleep study, nginep sehari juga buat cek kejiwaannya. Terus aku juga tetap masih berobat. Terus juga nggak boleh putus dulu berobatnya karena takutnya. Jadi aku tuh kayak 2 minggu lalu aku sampai di Rukia juga karena aku tuh nggak bisa tidur, halusinasinya aneh-aneh. Cuma kata dokter psikiaterku, kamu nggak kenapa-napa, kamu tuh emang karena lagi stresnya terlalu bertubi-tubi yang kamu lagi rasakan. Jadi kamu kayak gitulah. Sampai ngurung diri nggak keluar rumah nggak sih, Bun? Enggak. Tapi anak-anak support Bun dengan kondisi Itulah Masya Allahnya Aurel, Adriel ya, Arsya, anak kecil-kecil gitu loh. Masa mereka udah ngerti untuk jangan ganggu bunda ya gitu kan. Itu aku sakit loh. Aku kayak biasanya anakku kalau sakit tuh mau jam berapa, tengah malam, bunda aku sakit gitu. Di saat itu dia sampai ngegigit tangannya untuk nggak ngebangunin aku tuh, aku hancur banget sebagai seorang ibu. Mungkin bagi orang apaan sih, sepele gitu ya, bagi aku itu hal yang kayak kok mereka yang ngertiin aku ya, jadi aku harus sembuh gitu ya. Oke, satu lagi dong soal Atta kemarin ke Korea. Kemarin Atta sama Aurel ke Korea, apa bener karena ngidam Aduh nggak ngerti. anak ketiga, bener gak sih? pelajaran yang bisa diambil mungkin Bunda dari permasalahan ini semua ya? Ya kalau dibilang aku selalu ikhlas dalam menerima setiap cobaan. Aku selalu ngerasa aku bisa, orang lain cobaannya lebih berat kok. Selalu ngerasa bisa gitu. Tapi aku depresi, kenapa ya? Ternyata kata dokter itu kesadaranmu ngomong begitu. Di bawah alam sadar kamu nggak terima, kamu marah, kamu sebenarnya kecewa tapi nggak keluar dengan kamu berpura-pura untuk berpura-pura untuk I'm okay gitu. Hari ini Jadi kita butuh yang namanya memang ya berobat ya. Hari ini rilis meluapkannya gitu ya, seperti apa tadi, Bun? Hari ini katanya lu udah lega nih, artinya udah diluapkan. Bukan udah lega sih. Cuma kalau tadi dengan pilihan anak-anak untuk Bun buka lagi, dengan aku yang sekarang lagi semester mau menuju akhir, mana yang harus aku korbankan? Itu yang belum kepikir lah. Bun, kalau buka lagi berarti sama partner yang kemarin? Enggak, udah nggak ada urusan. Iya, maksudnya Biar udah punya aku sendiri. Oke, Ya. thank you.